Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandaan Yai, pada akhir Desember 2024 kemarin ngaji di majelis ini yang membahas hijab atau tabir. Saya belum bisa tanya dikarenakan mendahulukan teman-teman yang luar kota. Di dalam kholwat kami ada beberapa kendala, misalkan ada jin atau setan bisa kami tanggulangi, tapi satu yang belum pernah kita bahas atau bedah tesis, yaitu yang membuat kita semua hijab di situ, itu kalau kita doakan di situ juga ada doanya, yaitu HP. Itu salah satu yang sangat mengganjal hijab dalam melakukan kholwat tersebut. Mohon penjelasan atau bedah tesis pada HP yang selalu mengganggu kholwat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari anak tingkat TK, taman kanak-kanak, sampai pada tingkat TK TKW, ya, iku mayoritas kesurupan virus HP. Yang lebih bahaya lagi, akses lewat HP yang Allah hadapkan itu tidak mengambil dari sisi manfaat pelajaran khusus datang Allah, akan tetapi kebanyakan itu keluar dari itu semuanya. Untuk menanggulangi piye carane tesise biar HP itu tidak mempengaruhi, gampang, ada dua macam jalan. Jenengan pilih yang mana, monggo. Pertama, cengklungno sumur. Loh, nggih. Cengklungno sumur. Satu sisi uzlah birriyadati wal adhkar. Apa? Riyadhah secara jasmani mepes rogo, secara rohani wal adhkar mepes roh. Lah roh iki mepes ndugi apa? Sangka apa? Dari apa? Roh iki mepes sangka dene barang-barang dohir dan barang batin. Barang dohir itu tadi berupa HP dia uncal ning sumur. Nek sampean maneman gitu, wong itu dulu ya beli ya toh. Udah off kan, taruh di lemari, kunci. Putuskan hubunganmu terhadap siapapun. Konco wis gak iso nilpun, WA ndak bisa. Hati jenengan uzlah, sibuk merawat zikir itu datang Allah, pada Allah. Apalagi di bulan apa ini, Rajab, ada kisah sejarah yang tidak bisa kita lupakan berkenaan dengan khalwat jenengan. Ini kan ada cerita Isra Mi'raj Kanjeng. Lah Isra Mi'raj niku kan fungsine beliau iku moro mendekat matur dan ketemu Allah. Tidak jauh berbeda dengan tujuan khalwat atau uzlah jenengan. Monggo. Wis, itu satu. Nomor dua, sistem nomor dua, HP enggak dibuang tapi dipegang. Lah jenengan tidak akan pernah menghidupkan dan menyetel HP. Apa nyetel ya? Menonton HP, kecuali mana yang mendorong pelajaran hatimu pada Allah. Apalagi kalau kita sudah masuk di TikTok nggih. Lho nggih. Kadang ono woe kates niku Pak ya. Woe kates. Ya Allah. Isin-isin dewi jenengan. Boleh ikut tidak Anda lempar, sampean bawa aja. Boleh jenengan menghidupkan dan menonton, tapi jenengan harus menyaring mana di antara beberapa hal yang kita tonton itu arahnya mendorong hatimu pada Allah. Sambil gitu hatimu tetap berzikir. Wes, dua jalan ini Anda pilih yang mana, monggo. Sakerso. Sebab mohon maaf, kalau jenengan sudah di ahad baru sadar Pak. Sadaring ini, lah iya nafsu nggodha iblis nyesatno sing ngongkon ya sapa?
Gitu. Warid malaikat sing duduhno petunjuk iku sapa? Lha ngaten tadi. Ya sudah. Nanti itu kesadaran akan muncul bahwasanya semua apapun yang Allah hadapkan itu enggak ada yang salah. Kalau Anda sudah diletak keahatan pada Allah. Kalau belum, nggih, hukum proses itu masih berlaku bagi kita. Sebab innahu lakum aduwwum mubin. Jenengan kalih kula niki terhijabi terhadap Allah iku ya biang keroknya nafsu dalam diri kita kok. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya nafsu atau iblis itu musuhmu yang nyata. Oleh sebab itu perangilah visi dan misi nafsu di dalam dirimu. Nah, disinilah akhirnya hukum jenengan kali kula satu sisi ada benar, satu sisi ada yang salah, menyalahkan makhluk kai, membenarkan makhluk kai, makhluk itu. Tapi kalau jenengan sudah diposisikan Allah di dalam alam akhad, maka di situ enggak ada bagi hatimu menyalahkan pada siapapun. Jawabannya itu sifat jaiznya Allah. Ya sudah, ngaten. Nggih. Masih ada, monggo. Pakai telu tok lah wisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus Muklason, kalau mau jenengan matur ngingi sahabat sejati baik jasmani maupun rohani. Saderenge kula matur, salajengipun kula matur badan kula piyambak, kula niki mantan jasmani, mantan rohani. Lebih-lebih dumateng tiyang sepah kula. Saderenge kula matur salajengipun tiyang sepah kula menika meninggal tanggal 2 bulan 11 tahun 2020. Sebelum meninggal, beliau mengatakan kepada saya, nanti kamu akan bertemu seorang kiai, katanya seperti itu. Dan kiai itu akan membimbing kamu, yaitu dari Mojokerto. Itu saya menirukan orang tua saya sebelum meninggal. Dan kenyataannya pada bulan September insya Allah tahun 2024 saya masuk dengan istri saya di Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru. Dan itu di hati saya mengatakan, apakah ini yang disampaikan orang tua saya laki-laki sebelum beliau meninggal? Tapi beliau, walaupun saya merasa mendolimi dan juga saudara-saudara saya, beliau tetap menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kami dan saudara-saudara saya. Pertanyaan kula ingkang pertama, Gus, apakah masih ada kesempatan untuk saya berbakti dan saudara-saudara saya dengan orang tua saya yang sudah meninggal? Itu yang pertama. Mohon maaf para jamaah niki kula badhe tangget ping 3 niki. Ingkang nomor kali Gus, kula pada saat duduk di belakang rumah tanpa sengaja menurut saya, tahu-tahu di situ saya duduk sendiri Gus, mohon maaf, di belakang rumah, tahu-tahu saya itu ada di atas langit. Terus di langit itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga tidak ada. Cuma yang ada hanya saya dan dunia yang ada di atas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian disusul dengan bermimpi Gus. Saya juga ada di langit. Di situ saya dipertemukan oleh teman saya yang sudah meninggal lama sekali. Mohon maaf tidak menyebut nama. Dan saya tetap diperbolehkan tinggal di atas langit itu, tapi di situ tadi kan tidak ada siapa-siapa, hanya ada saya dan alam langit. Tapi ini ada figur-figur lebih dari satu. Itu saya tetap di langit dan teman saya itu dijatuhkan dari langit sampai hati saya itu loh begitu. Itu yang terjadi. Sekian Gus, pertanyaan kula. Mbok bilih wonten kelepatan kula nyuwun agung pangapunten ingkang saagengipun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kasih sayang itu sepanjang masa. Karakter orang tua itu ada macam luru. Mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Ada karakter orang tua itu hatinya kepada Allah. Ada karakter hati orang tua itu condong pada urusan dunia. Mohon maaf ya, saya nggak ada unsur ngeritik, nyinggung, tidak. Saya berbicara atas dasar makalah. Husnul a'mali nata'iju husnil akhwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mali nata'iju su'il akhwal min qalbin rohibin. Ketika kita sebagai orang tua, terus condongnya hati kita hanya pada Allah. Ketika melihat anak kita, ada anak kita itu yang ekonominya kurang, ada yang berlebihan. Gak mungkin jenengan membedakan pilih kasih, gak mungkin. Paham pilih kasih ya? Gak mungkin. Nyenengi anak sing sugih, benci anak sing melarat. Krono anak sing melarat iku gak tahu aweh. Gak mungkin orang tua kalau hatinya mingkol bin zahidin itu memandang status, nggak mungkin. Dan ini rumus, nggak bisa kita itu menyengitkan, menyembunyikan, nggak mungkin. Yang kedua, mingkol bin rohibin, ketika saat kita sebagai orang tua condongnya hati terhadap duniawiyah, hubud dunia, mesti berbeda, Pak. Mesti berbeda. Lebih sayang terhadap anak atau menantu yang selalu memberi. Karena posisi ini menantunya adalah duwe. Minta apa dikasih, minta apa kasih. Seneng toh awak dewi sebagai mertua? Halo, sebagai orang tua seneng ya? Iki nggak bisa sampai bohong, nggak iso hati. Tapi ketika saat anak kita yang jatuh miskin nggak pernah ngasih apa-apa, bahkan ngeriwuk tok. Apa ngeriwuk tok ibu? Pesan saling ngeriwuk tok itu. Merepotkan tok. Beda Pak, hati sampean pasti lebih suka pada anak yang selalu aweh. Kalau kita jadi guru, apalagi guru agama, katakanlah umpama, saya aja lah Pak, punya pengikut banyak dan pengikut itu macam-macam, ono sing sugih, ono sing gak duwe, gitu. Bahkan ono sing duwe utang akeh. Yang dimakan besok enggak ada. Kalau hati kita itu condongnya nang dunia, mesti akan membedakan. Membedakan. Dan inilah Bapak Ibu, guru sing gak kena ditiru. Ketika saat jamaah atau santrinya yang bisa dipeloroti, tak ngerti dipeloroti ya? Dirok, malah didekati. Kalau ada jamaah yang gak kena dicokot, belum tok ya Pak, atos no. Disopo enggak. Nyun sewu. Ini saya umumkan terhadap jenengan. Sekarang ada cara penipu yang mengatasnamakan nggak bisa makan, mohon ditransfer nomor ini, ya dah. Hati-hati. Masalah aku mari kena. Les tuh. Pisan pindu. Mari ngono tak kayak pengalaman. Nek kuwi memang butuh etika. Tata kramane ya mara, ngoten to. Masalahnya awalnya aku ya ketipu. Habis tak transfer, kula mboten ngomong bunyai mboten Kanjeng. Oke gak mikir. Bunyai ini pun lagi mau nyebrot masalahnya. Kenging Pak kula, mbasa mari kula tak hubungi, gak kena.
Alasannya sama dengan yang berikutnya itu. Jadi keluarga yang nggak bisa makan, tolong dikirimi. Mantun, kalau transfer, terus kalau hubungi, lu ora kena. Apakah sinyali di HP ku yang nggak ada? Padahal di kantor pun wifi ini nggih aktif. Kok gak kena? Manggil terus kalau telepon secara seluler, nomor yang Anda hubungi sudah tidak bisa dihubungi lagi. Wih, matang nih. Berarti aku kena tipu. Oh. Akhirnya berikutnya ada lagi, Pak. Saya suruh moro nang Mojokerto iki lho alamatku, pedu ono aku. Ya mboten mriki-mriki. Nggih pun. Berarti iku maksud Allah api. Baik yang tadinya ketipu atau enggak. Sing ketipu berarti iku digawe pengalaman. Wis muga sing gak tau ketipu ben ketipu. Insyaallah. Terus bagaimana cara saya berbakti terhadap keluarga, saudara dan orang tua saya yang sudah meninggalkan saya? Gampang, Pak. Kita buka di dalam hadis dan Al-Quran terkait birrul walidain, terkait membagusi terhadap orang tua ketika saat orang tua masih ada di dunia dan ketika saat orang tua sudah tinggalkan dunia. Ada cara tersendiri. Kulo yakin jikalau bapak jenengan dawuh seperti itu berarti ada pancaran nur terhadap Allah terkait masalah ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid. Urusan itu benar atau tidak gurune rupane klason niki wallahu a'lam. Sing jelas saya mengutip dari dawuh bapak jenengan wau. Yang kedua, cocok enggak dawuh sing disampaikan khusus tentang rohaniah iki ning ati sampean. Nek pancen cocok berarti clear antarane baut dengan mur niku pas. Mboten saged numpak dipeksa, Pak. Kalau bukan mure baut iku digerakno tetep mboten saged. Nek wis ukurane jodone ya maklek ngoten mawon. Artine ilmu yang apa? Yang sudah apa Allah sampaikan tentang dinut tauhid ini kok ya wis bisa jenengan yastami'unal qaula, jenengan saged trimo ati ini dan mengamalkan berarti iku pancen leres. Terus bagaimana kami untuk berbakti terhadap orang tua atau saudara saya? Pun sekarang sing urip mawon dhisik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wis niki ilmu pendidikan tentang ruhaniah. Nek jenengan sudah ditakdirno Allah, anugerah yang sudah Allah berikan berupa bisa nompolan memahami, selanjutnya jenengan amalkan berbentuk uzlah, lalu sampaikan terhadap saudara-saudara jenengan. Urusan diterima atau enggak, inilah anugerah yang termulia. Inilah yang disebut anugerah Allah secara Ar-Rahim yang kekal. Ada anugerah Ar-Rahman yang tidak kekal. Apa? Misalnya jenengan iki pingin bagusi terhadap saudara-saudara jenengan. Ya wis takonono, Dik, cak diutang sampean. Iya, Dik. Utang piro? 10 juta nyo gawin duitku. Iku carane bagusi Ar-Rahman. Terus bantu-bantu terhadap saudara jenengan iku nek wonten kalau ada. Yang terpenting di sini adalah Ar-Rahim. Ini urusan diterima atau tidak diterima bukan urusan kita. Sebab wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Urusan diterima dan tidak bukan urusan jenengan. Jenengan tugasnya cuman memberikan kabar bagus. Sing sopo atine iki mang estu betul-betul hatinya tinggalkan selain Allah dan menuju dan bertemu Allah. Inilah kabar yang baik sing kekal. Itulah anugerah yang termulia, baik ada di dunia lebih-lebih di akhirat. Sekarang bagaimana kita berbakti terhadap orang tua saat orang tua sudah tiada? Mudah. Dengan bil qauli, bi akwal. Akwal iki ucapan. Ucapan sampai niki berarti maksudnya doa. Kirim donga lewat doa. Jenengan maca apa wae tujokno nang wong tuwa, tetapi hati sampean harus bertajalli. Artinya apa?
di dalam tajalli membawa maghfirah, pengampunan dan rahmat. Nah, ketika jenengan bertajalli bukan semata-mata jenengan yang menolong, tapi yang menolong hanyalah Allah. Itu caranya. Bi akwal. Sekarang bi af'al. Akwal gak iso af'al. Doa gak bisa dengan af'al. Af'al itu apa? Penggawean. Contoh, sampean iki bantu penggawean nanggone majelis taklim. Tapi di situ sampean tujokno datang orang tua, tapi tetap harus bertajalli. Ibarat cara sampean gotong royong, hati sampean harus bertajalli. Sekarang lagi di amwal lewat harta benda. Seperti siapa? Siti Khadijah garwane Kanjeng Nabi. Apa? Garwane Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi umur 25, beliau sudah umur 40. Berarti kaceknya 15 tahun, tapi tetap digarwo kali Kanjeng Nabi. Nah, disitulah beliau Sayyidah siapa? Khadijah, Siti Khadijah itu berhubung dia termasuk orang pengusaha, maka ditasarufkanlah hartanya itu di jalan Allah, tapi tetap harus bertajalli. Dengan lewat harta, apakah sampai perbantukan terhadap yayasan atau nanggone majelis-majelis peribadatan, tapi hati harus bertajal. Itu caranya birrul walidain ketika saat orang tua itu sudah tiada. Yang kedua, ketika kami duduk di belakang rumah, di situ kami mengalami tidak di dunia tapi di langit. Inilah Pak yang kusebut Mi'raj. Ya. Perjalanan jenengan dari dunia, tinggalkan dunia menuju Sidratul Muntaha, cuman aja masih ada di langit. Artinya apa? Inilah uzlah. Tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Qur'ane wonten. Dan ini juga terjadi terhadap baginda Rasul. Dan ini diteladankan oleh baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa uswatun hasanahnya? Percontohannya, liman kana yarjullaha, dalam hati itu ada keinginan untuk bertemu Allah, otomatis harus khalwat, otomatis dia harus uzlah, otomatis dia harus tinggalkan dunia roh ini. Wal yaumal akhir, untuk masuk di alam akhirat harus tinggalkan alam dunia. Wa dzakarallaha katsiran, semata-mata itu tumpaane wasilai dengan zikir. Kalau Kanjeng Nabi wasilai atau tumpaane buruk, bisa tinggalkan dunia, melesat ke Sidratul Muntaha. Dan ini beliau juga melewati yang namanya alam mukasafah, yang di dalamnya adalah sak langit 1 sampai 7. Nah, berarti jenengan wau kisahnya secara ruhaniyah Allah memperjalankan Anda Mi'raj. Wis mohon maaf sing gak sepaham ya. Biruhin fakot, ruhnya saja. Ada yang menentang, oh iku sukmone duduk roh. Kayak roh sukma kuwi. Kayak roh ae. Piye te sukma iku? Piye si roh iku? Ngapunten Bapak Ibu. Siapapun kita kalau belum mengalami sendiri, artinya kalau katanya itu belum kuat, hujah dalam hati belum kuat. Kalau mengalami sendiri, hujah itu, bukti itu memperkuat keimanan jenengan. Kita katanya dari makalah, kita katanya dari firman, kita katanya dari hadis, lah gitu toh. Kurang kuat. Artinya untuk menjadikan iman itu jadi ihsan, wajib jenengan iki uzlah, wajib kholwat. Baru di situ nanti keimanan sampai itu bertambah kuat. Kalau keimanan kita atas dasar faham dan mengerti ilmu dan teori, belum praktek, mohon maaf. Laksana saya bau manisnya sedapnya kopi, tapi kami belum pernah minum kopi. Ben pernah ya diombe lah, ngaten lho Pak. Jadi kok tambah kuat. Sama. Ambu belu itu gak rokokan ya gak kuat, kurang kuat. Ben kuat ya kudu disedot. Sampai ceramah ngalor ngidul durung rabi. Wong rabi enak. Belas saya. Jari ini. Ya gak iso dijadikan sebagai ukuran. Nek wis rabi tenan praktek baru bisa ngrasakno. Kesimpulane jenengan rabi iku satu sisi padha mek golek mungsuh.
Mau ini kan jari enak ya toh. Ternyata enak esak kelenteng remuk esak. Ngene iku sing pojok mriku tiang istri maweni. Lah ngono sampean lapo kok terus pancete sik rabi gitu. Didelok makalah berikutnya. Lah niki. Didelok makalah berikutnya. Jangan melihat dari satu sisi aja, tapi satu sisi lihat anugerah Allah. Kalau Anda melihat anugerahnya, maka remak isak rendeng mang hilang. Nggak percaya? Gini, jenengan punya anak. Lucu-lucu nih, kata sakmen tadi. Sampai berangkat kerja mulai pagi sampai sore, nggak henti, capek. Ketika sudah di rumah melihat anak, langsung pegel hilang wis. Apalagi disusul dengan ibu Ibu wis rambutnya di nggih nyun sewu Pak, sampai nek sampai ibu pun ngeruwe rambut, iku ono artine. Ono artine niku. Sampeyan kudu sing peka, sebab wong wedok iku main perasaan. Mboten main akal. Nek wong lanang main akal. Perasaan. Ibu nek wis nyun sewu, nek usek-usek pojoke ngene iki lho ya. Ngerti ya sampeyan iku. Main perasaan ibu iku. Allah. Terus saya yang pertanyaan kedua itu di langit itu tidak ada siapa-siapa, tumbuh-tumbuhan juga nggak ada, adanya saya dengan alam tersebut. Gini Pak, itu saya katakan sebagai alam mukasyafah, belum musyahadah ya. Apabila ketika saat detik-detik itu dalam hati sampean, keakuan diri kita makhluk itu masih ada. Berarti itu tanda alam mukasyafah. Kalau itu tadi dalam hati jenengan sudah tidak berlaku, makhluk ini yang muncul dalam hati sampean itu adalah akunya Allah, berarti itu alam musyahadah. Jadi apa ya? Barometernya ada di situ. Indikatornya ada di situ. Bisa diketahui. La yarauna li anfusihim syai'an. Jadi pengakuan diri makhluk itu dalam hati tidak ada. Justru yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Dalam hatimu muncul akunya Allah. Kalau diwingi di Ngawi ada yang bertanya, wis gak atik aku nih makhluk, umpama langsung akunya Allah, boleh nggak? Nah, tak jawab, itu lo otomatis muncul aku nih Allah, otomatis setelah fananya akunya makhluk dalam hal apapun itu pun. Nomor 2, sama di situ teman saya ujuk-ujuk tiba-tiba jatuh. Nah, niki Pak, pelajaran bagi jenengan ketika kholwat khusus, jenengan kok yo ketahuan dan tahu proses perjalanan roh ikut tinggalkan jasmanimu. Diangkat Allah untuk diperjalankan ke Sidratul Muntaha atau di maqam musyahadah. Ojo wedi. Ojo wedi. Nek akal sampan iki akan bermain, mesti takut. Apalagi anak sampan itu masih kecil-kecil, istri suami sampan si ayulan gagah-gagah. Apalagi jenengan iki punya status sebagai direktur. Gak gelem, Pak. Mbuh nek sampean iki anak yo gak duwe, bojo yo gak duwe, sing dipangan yo gak ana. Ya lah wis, urip nanggung. Kandel. Lah posisi sampean itu sekitar sampean tasik sampean delok, mesti takut sampean. Wis. Jadi yang ketiga tadi adalah pitutur, peweling terhadap kita. Jika lo ngalami seperti ini, jangan pernah takut. Nek takut berarti langsung kembalilah lagi. Ngalami sing koyok ngunu, proses sampai diketahukan ketika suluk khalwat menuju kewusulan Allah di dalam alam kasat itu yo gak gampang. Kebanyakan itu gak ditutuh no Gusti Allah. Ujuk-ujuk langsung aku Allah. Malah penak ngoten niku. Nggih. Lagi. Assalamualaikum, Gus. Ini menyimpang dari topik, Gus. Monggo. Masalah sholat. Kalau sholat syariat itu kan sudah tahu. Terus kalau sholat tasawuf itu ya apa, Gus? Terus apa hukumnya kalau tidak pergi ke masjid
Terus masjidnya tasawuf itu ada di mana? Terus satu lagi Gus, kalau sholat jamaah, ya mohon maaf ya Gus ya, ini bukan menyinggung, kalau imannya itu masih di syariat, itu hukumnya gimana Gus? Makasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan terkait sholat hakikat atau sholat tasawuf itu yang bagaimana. Kita sejak kecil sudah dididik sholat jasmani atau syariat, dikawiti takbir, dibungkasi salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu pelajaran kita saat kita ada di ibtidak, sanawi, aliyah. Lah mesti nih pelajaran sampean iki ada di lebih atas lagi karena Anda sudah berumur masa yang sudah tinggalkan ibtidak, sanawi, aliyah. Jenggot jenengan itu sudah banyak yang memutih. Sudah waktunya berbicara tentang sholat secara ruhaniyah, sholat secara tasawuf itu bagaimana. Inni wajjahtu wajhiya wa qala aidan ani abudullaha wastanibut tauhid. Yang disebut sholat secara tasawuf atau hakikat adalah perilakunya ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Mana perilakunya ruhaniyah? Dikatakan sholat, ini wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Ini wajjahtu wajhiya wa qala aidan ani budullaha ani budullaha wastanibut tauhid. Ini saat temene ingsun iku wajah tuku hadapkan wajah ruhku. Wajah ruhku itu yang mana? Ihsan, iman yang ihsan. Iman yang benar. Inilah yang sering disebut sebagai su'aul basiroh, proses dzikir sirul asal dirasa. Hati sampean harus merasakan, mengimankan apa aktivitas yang Anda lakukan. Iku bersumber yang agawe yang bisa melakukan hanyalah hidup dalam diri Anda. Nah inilah potret, ini wajah tuat. Berarti tidak ada pengakuan kalau kita yang bisa melakukan. Ini sholat tasawuf itu di situ. Dalam ayat lain, anik budu do ngarahno ruh sira kabeh Allah ing urip wastanibu lan do ngedoi sira kabeh ruh atau huta ing piro-piro berhala, yaitu sakliyane Allah, termasuk pengakuan aku klason sing ngaji iki berarti atiku madhep berhala. Rasa yang muncul dalam hati saya bahwasanya aku makhluk ini yang melakukan, berarti sama halnya saya itu telah alhamdulillah ya. Ketika hati jenengan itu sudah tinggalkan keakuan dirimu sebagai makhluk yang melakukan, itulah sejatine kemati mutu qoblal maut. Berarti kudu alhamdulillah. Nah, tapi jajalan sesuk nek wong mati sama umumno alhamdulillah. Dikemplang wong syariat. Pandangan itu beda.
Jadi sholat tasawuf itu adalah meniadakan keakuan diri jenengan sebagai makhluk yang bisa melakukan ini dan itu, lalu menetapkan keakuan dalam dirimu, akunya Allah yaitu hidup kang sejati ini, maka itulah sholat secara hakikat. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, seluruh aktivitas. Wama umiru dan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah pada Allah. Jenengan kali kula niki tidak diperintah apapun kecuali hanya menyembah. Artinya jasad berlaku apapun silakan, tapi tetap hati itu menyembah. Dikatakan menyembah yaitu tadi ini wajhatu wajhiya. Wa qala aidan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk perintahkan menyembah. Ya nakono. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, masjid. Masjid syariat ya niku bangunan-bangunan niku ya. Ya, itu masjid syariat. Lah masjid hakikate adalah di dalam dirimu. Dalam hatimu, bahasa pribadi ning jero atimu ono teleng. Teleng itu yang disebut adalah rasa. Rasa ini nggak pernah bohong, mesti suci. Makanya harus berangkatnya dari Sirul Asrar. Masjid itu nek miturut Al-Quran adalah baitullah, omai Gusti. Tapi jangan dimaksud Allah itu bertempat. Itu untuk memudahkan jenengan. Allah menguasai di dalam jagat langit lan bumi, jagat jasad dan jagat rohaniah. Masjid hakikatnya adalah kefitrahan. Makanya mengapa masjid syariat ini orang yang mau masuk harus fitrah, harus suci, sandal harus dilepas. Itu karena memang baitullah. Artinya Bapak Ibu, masjid hakikat itu akan nyata di dalam hati Anda jikalau hati Anda sudah terbebaskan dari tauhid. Itu perkara selain Allah. Karena perkara selain Allah dianggap najis tatkala ada di dalam hati kita. Selama hati ini masih mengandung selain Allah, maka di situ masjid nyatane hakikatnya nggak akan tampak. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah di dalam hatimu ada selain Allah yang menduakan. Sing jejeri Allah ada dalam hatimu, jangan ada. Tapi bagaimana umat manusia kebanyakan? Anak bleng, bojo bleng, dunya brono bleng. Wah, wis sadar. Niki siapapun kita nggak akan sadar, Pak. Jikalau jenengan menolak selama menolak ajaran tauhid. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Siapapun kita, jikalau kita ingkar terhadap dinu tauhid, wahyu-wahyu Allah, maka wa liqaihi, dan otomatis kita akan juga ngingkari tidak mau bertemu Allah. Seneng ketemu bokong semok. Terus yang ketiga, sholat berjamaah. Apakah ketika saat yang jadi imam itu orang-orang ahli hijab, apakah salah? Dan kita boleh untuk mengikuti sementara kita ahli zuhud? Boleh. Karena hatimu tidak mandang makhluknya, tapi memandang hidup. Nggak ada masalah, Pak. Artinya apa? Kanjeng Nabi sudah maksum, sudah makrifat. Apabila punya istri banyak itu gak masalah. Nah kita yang belum ada di situ aja masalah. Lungge. Apalagi waktu di saku ini garing, terus anak istri ngomong butuh bayari anak, butuh masak ini, ngeluh akhirnya iya bener ya. Rabiu berarti golekmu musuh, mang enak dewean pokok gak mikir lah. Biar gak masalah, dunia tidak akan menjadi terpengaruh hatimu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah hatimu pada Allah, bangunlah rohaniamu pada Allah. Sudah di situ nanti tidak ada masalah apapun. Tapi bukan berarti maksud tujuan kita itu wabtaghi ilaihil wasilah ya. Wabtaghu ilaihil wasilah, membawa wasilah untuk makrifat Allah. Ini semata-mata engko bebek rabi maneh cek gak masalah. Gak ngono maksude. Ya sampean salah paham, wah. Tidak begitu, Pak. Itu semuanya urusannya Allah. Qadar dan qadarnya Allah.
Meteng ngoyo apa jenengan kalau Allah enggak mengendaki tetap tuas kemeng sampean. Wis gak dipikir ana kono. Sing dipikir sekarang hati adalah bagaimana kita sebelum meninggal sudah bertemu Allah. Ayo wong lanang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala Allah memperjalankan rogo niki mau surat Nuh, insya Allah surat ke-71 sampai akhir ayat 28. Kemudian ada dawuh, ada kalam, dia akan kembali, dia akan pulang kampung. Kelawan menang panjenengan nyuwun diwedar, nopo makna dia akan kembali, dia akan pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Nuh ayat 71 sampai selesai. Surat keberapa Pak itu Pak? Surat Nuh surat ke? Ayatnya 71, suratnya ke-7? Surat ke-71 ayat 28. Bentar. Rabbi gfirli wali walidayya waliman takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang-orang beriman baik laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Ini ayat yang terakhir ya. Ayat yang 28 surat ke-71 yaitu surat Nuh. Ayat ini ada dua kacamata. Kacamata pertama secara syar'i berarti antara makhluk dengan makhluk lain yang sudah jadi satu iman. Sudah jadi satu iman. Baik orang tuanya atau orang lain yang pernah berkomunikasi terhadap jenengan atau berhubungan dengan jenengan. Itu masuk di dalam ini. Yang kesemuanya itu bisa akan kembali menjadi satu kumpul, satu wadah itu manakala satu iman. Syariatnya. Hakikatnya. Inilah yang dimaksud suhudul waqda fil kasroh. Proses ahadiyah menuju ke ahad berhubung bawahnya jenengan harus masuk di dalam ahad. Seakan-akan memang Allah itu urip iku si A, si B, si C, si D. Di makhluk ini, di makhluk itu banyak sekali. Tapi jenengan wajib dituntut untuk suhudul waqda fil kasroh. Masuk dalam satu, menemui satu di dalam banyak. Artinya, walaupun secara dohir kelihatannya banyak, tapi jenengan harus memandang yang tunggal. Hanya satu caranya, jenengan harus menafikan yang banyak tadi. Meniadakan yang banyak, muncullah yang ahad. Ini berarti kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayatiyakumul adab. Jikalau kembalimu itu sudah sebelum dikala jenengan iki sebelum meninggal, maka sumatun sorun, maka Anda akan dapat pertolongan, artinya bisa berkumpul kembali. Bahasa syariat iku ngene, Pak. So iku ning akhirat jenengan iki akan kembali lagi pada satu keluarga apabila satu iman, tunggal iman. Sekarang di dunia jenengan akan bisa ke akad manakala jenengan iki proses akadiyah dulu, artinya meniadakan semua yang banyak itu lalu muncullah akad. Berarti jenengan iki orang-orang syariat wajib naik ke hakikat. Dengan begitu proses di hakikat itulah akan bisa mencapai makrifat. Oke, Ibu sekarang tak kasih waktu 3 tok Bu, monggo nek wonten. Ngeten iki nek didapuk kepala desa Pak Bu ya. Ono pengumuman tung wendang ono ngarep. Tung ono ngarep. Pemane zamane Covid niku. Kanca-kanca sampai heran. Lah iya. Gus kok ora tau gawe masker. Prinsipku matek saiki matek esuk ya padha. Padahal kalau ngeke ngilasini syariate kok. Estu Pak kene.
Tapi kula mboten wani cerita nang garwa. Wedi kabeh kok wis tak meneng ae tak rasa-rasa nanti awake kok mereteli, rokokan gak ono rasane, kopi pahito ya apa gak kerasa, gak enak. Kula ngeten, nek bongko ya alhamdulillah wis ngoten, wis bebas pensiun. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki lho Gus sering mimpi ditemoni kanca-kanca kula sing riyen sing sering napa nggih? Pergi ke dukun. Nah, sering pergi ke dukun kan banyak yang sudah meninggal teman-teman saya itu. Tapi saya sering mimpi ketemu gitu loh Gus. Nggih. Ya gitu. Pokoknya ketemu satu tak lihat itu ini teman saya yang dulu. Terus yang pertama, yang kedua saya baca Yasin surat Yasin pas di Salamun Qaulun min Rabbil Rahim itu tulisannya itu bercahaya Gus. Napa niku artine? Ngoten. Nggih, sampun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kok diketok-ketokno kanca-kanca sing wis-wis sing do bongko kabeh iku piye ngono. Pun itu sebagai pelajaran kita Bu. Sebelum kita masuk di satu alam yang kita tidak akan bisa kembali ke dunia terlebih dahulu, kita disuruh mempersiapkan diri. Sebab ruh itu ketika saat tinggalkan dunia ada macam dua. Ini Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 257. Ada yang terang benderang, ada yang gelap gulita. Jadi isine ngimpi tadi ngandung pitutur terhadap kita semuanya ini. Janganlah kita masuk di alam yang gelap. Mengapa kok masuk di gelap? Mengapa masuk di terang? Ayat itu dikatakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Mereka yang masuk di alam yang terang sebab ketika saat di dunia jenengan kali kula niki betul-betul sudah menghambakan diri pada Allah yang ahad, bukan pada Allah yang kawe. Siji. Nomor loro waladina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Mengapa dia akan gelap ngalami? Disebabkan waktu di dunia jenengan kali kula masih nyembah berhala. Satu. Nomor dua, dalam surah Yasin yang berbunyi salamun qaulam mir rabbir rahim iku kok bercahaya. Sak temene. Artine disebut sebagai nyun sewu. Mulai dari ucapan, perilaku, baik perilaku jasmani atau perilaku rohani. Ini dasarane tauhid mesti bersinar. Sebab yok nopo apapun yang terjadi jikalau keadaan ruhania sampean iki bertauhid pada Allah, otomatis apapun ucapan, apapun penggawean jenengan iki mencerminkan mengesahkan dateng Gusti Allah. Pun ada lagi Bu? Cukup? Oke. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.